Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ba'd. Sepertinya kita semua hafal dengan doa yang biasa dibaca di permulaan sebelum belajar. Rabbi zidni ilma. Dan bahkan mungkin kita juga membimbing anak didik kita atau anak-anak kita atau peserta didik kita membaca doa ini. Namun, apakah kita pernah mengecek ketepatan bacaan doa yang kita ucapkan Rabbi zidni ilma tersebut? Karena boleh jadi panjang pendeknya, tasdidnya belum sempurna, atau kita menghilangkan atau menambahkan kata-kata atau huruf yang menyebabkan perubahan makna. Kita harus perhatikan bahwa membaca doa, membaca hadis, membaca teks bahasa Arab, meskipun tidak dengan hukum tajwid, tapi ada aturan baku dalam bahasa Arab yang harus kita taati. Misalnya, apakah ini huruf tasdid double ataukah tidak? Atau apakah ini panjang atau tidak? Itu hal yang tidak bisa ditawar, karena memanjangkan yang pendek berarti menambah huruf, memendekkan yang panjang berarti mengurangi huruf, menambah dan mengurangi huruf berarti kita mengubah struktur kata yang berakibat pada perubahan makna. Ini yang harus kita perhatikan betul, meskipun kita baca doa, meskipun kita membaca hadis atau membaca teks dalam keseharian. Karena pada dasarnya membaca Al-Quran dengan membaca teks harian dalam bahasa Arab atau hadis atau yang lainnya itu sama. Yang membedakan antara bacaan Al-Quran dengan tajwid, dengan aturan membaca sehari-hari yang berarti tanpa tajwid, itu hanya di masalah menggunakan dengan kadar yang lama saat membaca Al-Quran. Jadi ketika membaca Al-Quran maka gunahnya lama. Misalnya inna, itu gunah yang lama. Ini yang pertama. Yang kedua, membaca Al-Quran dengan tajwid itu ada mad yang kadar panjangnya lebih dari panjang biasa, yang dalam bahasa sehari-hari cukup panjang atau mau memanjangkan berapapun bebas, yang penting panjang. Namun dalam membaca Al-Quran diatur, panjangnya lebih. Dan yang ketiga, ketika membaca Al-Quran, kita pakai irama dalam bahasa sehari-hari tanpa irama. Jadi poin pentingnya adalah berkaitan dengan huruf, masalah panjang yang lebih dalam membaca Al-Quran dan gunah yang lebih lama ketika membaca Al-Quran. Selebihnya, aturan membaca Al-Quran dengan membaca tulisan sehari-hari sama. Nah, di Rabbi zidni ilma, ini kita jumpai doa ini merupakan penggalan dari surah Thaha ayat 114. Wa qur rabbi zidni ilma. Kalau kita perhatikan di kata Rabbi, ini ro dan ba bertasdid tanpa ada ya-nya. Jadi seharusnya dibaca Rabbi zidni ilma. Namun faktanya dalam keseharian mungkin karena supaya anak-anak semangat, seorang guru membaca dengan irama tertentu, Rabbi zidni ilma. Ini Rabbi jadi panjang ro-nya, terus bi-nya jadi panjang juga. Ini mengubah struktur kata dalam bahasa Arab. Beda antara Rabbi zidni ilma. Rabbi, wahai Tuhanku. Yang pendek Rabbi itu berasal dari kata ya, di depannya ada ya, wahai. Terus Rabbi, asalnya Rabbi ada ya-nya. Jadi kalau ada ya di depan, ya untuk memanggil, terus ada ya di akhirnya, nggak jadi masalah. Ya Rabbi, lengkap. Seperti dalam doa pagi dan petang kita, ya Rabbi lakal hamdu. Wahai Rabbku, hanya bagimulah segala puji. Ini Rabbinya panjang. Namun ketika kita menghilangkan ya sebagai kata untuk memanggil, maka ya di akhirnya di kata Rabbi
itu harus hilang. Jadi Rabbinya jadi pendek. Nggak boleh dibaca panjang. Rabbi zidni ilma. Struktur kalimatnya tidak masuk dalam struktur kalimat bahasa Arab. Rabbi zidni ilma maknanya Rabbi, wahai Tuhanku. Zidni, tambahkan kepadaku. Ilman, ilmu yang luas, ilmu yang banyak. Rabbi zidni ilma. Jadi bukan Rabbi zidni ilma. Yang benar, Rabbi zidni ilma. Wa qur Rabbi zidni ilma. Sederhana, mudah kan? Rabbi zidni ilma. Bukan Rabbi zidni ilma. Sekali lagi yang betul, Rabbi zidni ilma. Demikian pembahasan kita, semoga bermanfaat dan kita tidak jatuh pada kesalahan dalam melafalkan doa-doa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima, mengabulkan dan mengistijabah doa-doa kita semuanya, tentu dengan ketentuan bacaan doa yang tepat dan benar dan kita tahu maksud dari doa kita. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.